ini sesuatu yang menurut saya konsep yang sangat luar biasa kalau kita memperhatikan soal berumah tangga, soal mendidik anak umpama. Karena dengan demikian itu kita temukan begini, bahwa saya kalau mau anak saya berbentuk segitiga, cetakan saya mesti segitiga, Pak. Iya, iya. Kalau anak saya mau bulat, cetakan saya segitiga, ya nggak akan terjadi lah dia seperti yang saya mau. Jadi kalau mau anak itu rajin doa, baca Alkitab, maka saya mengatakan mulai dengan orang tuanya dulu. Ya, orang tua mulai duluan dan diturunkan seperti itu. Nah, jadi ada hal tertentu positif, ada hal tertentu negatif. Umpama contoh di keluarga Abraham, Ishak, Yakub. Yang negatif itu apa? Yaitu pertama saya temukan pola pilih kasih. Ya. Pola pilih kasih itu terjadi, masalah Yusuf ini kan sebenarnya bukan sama saudara-saudaranya saja, tapi dengan papanya. Yeah. Nah, papanya ini memakai suatu pola mendidik anak yang memakai pilih kasih. Kenapa? Karena papanya sendiri juga pilih kasih. Kita ini sebenarnya semua ikut sekolah orang tua. Yeah. Dengan jalan apa? Waktu kita masih kecil itu. Produk daripada cara orang tua kita mendidik anak, kita pakai lagi jurus itu. Sebagian jurus itu kurang bagus. Nah, pola pilih kasih itu bisa terjadi dan itu akan membuat luka pada yang merasa tidak dikasihi. Sehingga antar anak dengan anak itu terjadi berantem, terjadi ribut, terjadi kebencian. Saya menemukan begini, bahwa orang tua lakukan pilih kasih itu bisa saja karena bawah sadar. Ya, bawah sadar itu maksud saya begini. Biasanya tuh kalau anak ditunggu-tunggu gitu ya, sudah 15 tahun kawin, terus kemudian, aduh kok nggak ada gitu ya. Ya, waktu datang itu kan anak itu sangat sekali disayang gitu. Saya mungkin punya anak sudah 2 nih. Kemudian saya pengen lagi 1. Ya saya tunggu lama-lama, tahu-tahu setelah agak lama muncul. Itu favorit. Kemudian kadang-kadang ada unsur ini, karena ini paling bontot gitu ya. Yang kecil kasihan atau bahkan anak sulung. Ini pewaris nih ya, pewaris ya. Dan curahan sekali. Ya, semuanya dikasihkan. Kadang-kadang juga bisa aja ada unsur budaya tertentu yang mengatakan bahwa umpama anak laki itu lebih berharga daripada anak perempuan. Jadi bisa terjadi itu bawah sadar. Nah, yang bawah sadar begini, kalau orang tua kita beritahu, Anda pilih kasih, dia protes. Mana enggak, sama aja, semua juga sama kok ya. Nah, kita yang lihat tahu bahwa ini ada pilih kasih. Ya. Nah, lalu kemudian yang kedua ada yaitu pilih kasih itu dilakukan dengan sadar. Ya. Contoh saya anak 2 nih. Aduh Pak, kalau yang satu itu ya, itu kalau pulang sekolah Pak, langsung pulang ke rumah sendiri, gak usah dicari dia itu. Kemudian langsung cuci kaki, cuci tangan, dia langsung makan siang. Setelah itu dia belajar dulu, dia tidur siang dia itu. Kemudian setelah bangun nggak main game, nggak. Langsung apa lagi? Bikin PR dia itu. Kemudian malam itu yang tidur dia berdoa dulu. Hari Minggu pagi mau ke sekolah, mau ke gereja, dia sudah siap ya. Tapi yang satunya Pak, aduh, pulang kita mencari ke rumah tetangga dulu, kita jinjing tenteng dia pulang. Kemudian setelah itu kita mesti omelin dulu untuk paksa dia tidur siang. Kalau suruh dia bikin PR, perang dunia dulu terjadi. Ribut besar dulu. Malam susah tidur karena dia mau main game dulu. Pada hari Minggu mau ke gereja, aduh itu anak satu itu dia masih ngorok di situ. Jadi Pak, ya jelas dong kita lebih sayang sama yang satu ini. Jadi kok dibilang pilih kasih, memang pilih kasih. Nyatanya begitu kok, ya kan? Nah, jadi orang tua lakukan dengan sadar dan saya menemukan begini. Ada anak yang memang pinter ngambil hati, Pak. Iya. Ya, anak-anak yang manis seperti demikian. Jadi pilih kasih bisa terjadi bawah sadar, dengan sadar, ya, atau dengan sengaja. Ya. Dengan sengaja itu contoh gini, karena saya tahu ada yang bilang gini, oh kalau gitu saya aman. Kenapa? Anak saya cuma 1 mana bisa pilih kasih. Saya bilang bisa. Gimana caranya? Pilih kasih sama anak orang. Iya, dibandingkan. Iya, dibanding-bandingin terus. Tujuan saya itu bagus supaya dia itu bangkit gitu loh. Jadi karena itu kalau ngomong sama anaknya itu kamu pinter kayak itu anak tetangga itu, ya kan? Kamu pinter kayak si itu dan sebagainya. Dan anak ini akan merasa begini ya, heran ya, si A itu saudara bukan, tetangga bukan, ya kan? Tapi tiap hari di rumah saya namanya disebut terus. Bahkan dalam doa ibuku saja nama si A juga disebut. Nah, jadi dia akan merasakan bahwa orang tuh nggak sayang sama sekali. Nah, anak demikian akan bertumbuh besar dengan dalam jiwanya ada bolong besar. Dia cari itu kasih sayang orang tua. Sampai ada satu kasus yang menurut saya agak aneh. Orang tua ini orang tua nih ya, sudah punya cucu nih, sudah opa nih. Di depan saya nangis histeris seperti anak kecil. Karena apa?
Karena dia bilang, aku nggak butuh apa, aku cuma butuh papa ngomong sama aku anak baik. Papa sudah meninggal. Jadi sampai umur 60 tahun dia kosong dan akan terus kosong selama dia masih tunggu itu approval dari para orang tua. Jadi karena itu anjuran saya adalah kita perlu menyadari akan hal ini, resikonya. Saya temukan juga Pak, ada pola yang lain, itu pola bohong. Ya. Abraham berbohong, kemudian Ishak berbohong, kemudian Yakub, ya ampun, semua orang dia bohongin. Ya. Dari papanya dia bohongin, saudara dia bohongin, diri sendiri dia juga bohongin. Lalu kemudian dia punya anak, dan anaknya 10 rame-rame bohongin dia. Ya. Jadi ini rumah tangga yang kebohongan itu sudah menjadi satu bagian daripada kehidupan. Penting sekali kita ini menyadari bahwa ada hal tertentu kita perlu hentikan, ada hal tertentu kita perlu lanjutkan, Pak, mengenai pola ini. Nah, saya menganjurkan begini, kita pertama-tama mesti identifikasi dulu pola yang ada dalam keluarga saya apa. Umpama contoh ya, saya mungkin menemukan pola cerai. Oh, ternyata di atasnya saya ada cerai, ada cerai. Mungkin ada pola penyakit tertentu, turun-menurun. Ya, saya perlu perhatikan itu. Nah, ada pola tertentu yang kita mesti doa, Pak. Yaitu kalau dia unsur, contoh katakanlah ada kutuk. Saya pernah ini satu orang yang mengalami penyakit yang ternyata dialami oleh semua saudara-saudaranya, termasuk papanya juga. Karena ada pernah satu orang ngomong sesuatu dan itu terjadi seperti itu. Kalau itu menurut saya lebih gampang, Pak. Itu kita tinggal doa, pemutusan. Bahkan Pak, ada yang mati muda terus. Ya, mati. Ya, itu seperti itu, demikian itu pola. Ya. Nah, pola yang satu ini, yang terjadi, yang demikian didoakan, kalau dari umpama kutuk, menurut saya lebih gampang. Yang lebih berat menurut saya yang kedua, pola yang terjadi karena suatu tradisi. Nah, itu berat. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan suatu kekuatan namanya tradisi ini. Ya. Jadi saya perlu suatu kekuatan ekstra untuk meyakini bahwa ini yang baik yang saya lakukan. Jadi saya identifikasi, kalau ini sesuatu yang berasal dari kuasa kegelapan, kutuk, saya akan berdoa, putuskan itu. Tapi kadang-kadang ada yang gaya hidup tradisi, ini yang perlu diubahkan. Saya menemukan umpama contoh, ada sakit jantung dalam diri keluarga saya ini. Saya mesti mengubah, saya punya pola makan, gaya hidup, dan lain sebagainya. Itu menurut saya lebih susah. Ya, tapi kalau demi kepentingan yang lebih ke bawahnya lagi, anak-anak saya, cucu saya perlu lakukan sesuatu, Pak, mengenai hal ini. Sehingga pola yang ada akhirnya menjadi pola-pola yang lebih positif. Pola-pola yang sangat bagus, yang saya mau lihat terjadi pada diri anak-anak saya. Yang lainnya, yang negatif, saya akan berusaha hindarkan itu supaya tidak turun. Ya. Pak Sugiono, saya rasa Tuhan sangat berkemurahan untuk orang-orang yang mau berubah. Amin. Karena kalau memang sudah pola salah, turun-temurun salah, apakah kita mau anak cucu kita mengalami estafetnya, alih generasinya itu yang tidak bagus semuanya. Sudah waktunya kita dipulihkan, karena bicara tentang keluarga, Tuhan itu ingin memulihkan keluarga. Kalau ada bapak-bapak yang dulu sudah salah lah karena orang tuanya bikin salah, mari kita sekarang kembalilah hati bapak berbalik kepada anak-anak, anak-anak kepada bapak-bapak. Memang dalam pelayanan kita jumpai banyak sekali orang yang luka batin, yang terikat macam-macam, karena memang pola-pola yang salah. Apalagi dulu penyembah berhala. Apalagi dulu percaya tradisi nenek moyang. Dan sekarang di dalam Kristus kemerdekaan yang luar biasa. Oke, silakan Pak. Saya temukan sesuatu yang mungkin ini saya mau bilang lucu apa tragis. Ada kasus perselingkuhan. Saya tanya sama ini pihak yang pria, kenapa Anda selingkuh? Ini jawabannya. Kakek saya selingkuh, papa saya selingkuh, jadi saya juga selingkuh. Perselingkuhan sudah mengalir dalam darah keluarga kami. Orang itu saya larang makan darah, Pak. Darah perselingkuhan mau dibagi ke orang di donor, jangan. Tapi inti saya itu begini, itu akhirnya juga menjadi sesuatu yang membuat orang jadi susah berubah jadinya, Pak. Dan saya berpikir di sini pun ada suatu keberanian dari kita untuk kita menyadari ini nggak benar gitu. Percayaan salah ini mesti dibuang. Iya, mesti dibuang. Saya mesti lakukan sesuatu untuk mengubah ini. Kalau tidak nih, nanti apa saya mau lihat anak-anak saya juga sama seperti saya gitu. Dan saya melihat di sini adalah bahwa firman Tuhan itu menjanjikan bagi kita, kalau kita sungguh-sungguh ingin ada dari suatu perubahan, Tuhan sanggup tolong kita, Pak. Amin. Berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga engkau mengetahui kehendak Allah mana yang baik, yang berkenan dan sempurna. Kita tetap dalam This Is Your Time dan sebentar kita akan masuk dalam kesimpulan. Saya percaya saudara diberkati.